Keluarga punya kekuatan dan kisah tersendiri tentang mendiang Arya Daru Pangayunan. Hingga kini mereka belum percaya dengan kesimpulan sementara dari polisi mengenai penyebab kematian sang diplomat muda yang dinilai janggal. Mereka pun buka suara. Ayah Arya Daru Pangayunan, Subaryono, berbagi kisah secara eksklusif kepada jurnalis senior Sindo News, Lukman Hanafi. Ya, terima kasih Juno. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama Bapak Subaryono, ya Pak, dan juga kuasa hukumnya Bapak Dwi Librianto ya. Siap. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol karena tadi ketika konferensi pers masih ada yang belum disampaikan Pak ya. Dan ini akan disampaikan secara eksklusif ini di bersama saya Pak Subaryono. Sebetulnya apa sih Pak dari kenapa Pak tadi kami lihat, kami pantau Bapak emosionalnya sangat tinggi. Kami paham bahwa memang duka itu sangat mendalam ya Bapak. Tapi ada yang lebih dari sekedar itu. Sebetulnya bisa ceritakan seperti apa Pak? Ya, karena kami itu hubungan batin yang sangat dekat dengan anak saya, Arya Daru Pangayunan, yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana ibunya itu harus berjuang untuk bisa melahirkannya, dan kami berjuang dari nol untuk kemudian membina keluarga yang kemudian kami merasa bersyukur Daru bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, meskipun kemudian tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi kami bangga karena dia merintis mulai bekerja sebagai kantor bahasa Inggris. Meskipun dia bukan dari jurusan bahasa Inggris, dia hanya karena kemampuan yang otodidak karena dulu pernah di situ. Dan dia menikah, dia tidak mau mengganggu orang tuanya. Dia ingin mandiri untuk itu, sehingga dia berani kemudian memutuskan untuk bekerja di Myanmar sebagai local staff, meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan ada kesulitan kehamilan. Jadi pada waktu itu juga ada pro kontra, kenapa sih kok tega-teganya meninggalkan itu. Tapi saya sebagai orang keluarga, ya ini memang suatu pilihan. Dan karena kami orang tua masih sanggup menjaga istrinya, ya kamu mau usaha ya itu suatu hal yang bagus, tidak menggantungkan kepada diri sendiri. Jadi dia berjuang dari nol, seperti kami juga dari nol, sehingga kemudian dia dari situ ada batu loncatan untuk menjadi local staff, yang kemudian dari pengalaman situ dia bisa lolos dari seleksi Kemenlu yang sangat ketat dan tahapannya banyak. Itu kan suatu kebanggaan bahwa untuk itu, sehingga kemudian hubungan kami menjadi sangat dekat. Kami sama-sama menyadari bahwa kita harus berjuang untuk kehidupan kita sendiri. Nah, begitu ini sudah ada suatu step perjuangan cukup panjang yang tanda petik ini ada buah manis yang akan segera kita panen gitu ya. Kasarnya seperti betul. Kan begitu dulu yang saya tadi ceritakan bagaimana dia harus bekerja di bahasa Inggris. Kemudian dia di PWNI yang kemudian juga harus bekerja di lapangan, di segala macam dengan waktu yang sangat bervariasi karena harus melayani itu. Nah sekarang kan menjadi diplomat yang kemudian jam kerjanya relatif menjadi lebih teratur, di kehidupan keluarga yang lebih normal untuk itu, tapi tiba-tiba kemudian harus musnah. Itulah yang kemudian menjadi suatu pukulan besar, tidak hanya bagi saya, tapi bagi ibunya, bagi istrinya, karena kami keluarga yang sangat dekat, saling berkomunikasi selalu di dalam kehidupan itu. Itu yang kemudian kalau ditanya mengapa begitu emosi saya agak terkuras sampai kemudian juga terpuruk hampir lebih dari 1 bulan untuk bisa kemudian bangkit seperti ini. Pak, tadi ada sempat yang saya ingin tanya lagi. Ini adalah satu-satunya hasil perjuangan si anak satu-satunya hasil perjuangan. Memang saat itu
Bapak memang hanya diketahui satu putra atau sebetulnya sudah pernah, maaf bukan kami ini ya Pak, bukan luka, tapi apakah mungkin misalnya pernah anak satu tapi gagal, anak dua, gagal seterusnya sampai akhirnya mendapatkan Mas Daru ini anak keberapa mendapatkan secara urutan? Iya, jadi ibunya Daru, kalau Daru manggilnya Mam, ya, itu yang pertama itu kehamilan bulan ketiga itu keguguran. Kemudian kembali lagi kan, kita masih muda pada waktu itu, keguguran lagi. Ketiga keguguran lagi, tapi kemudian ada dokter yang bisa mendiagnosis lebih tepat. Sehingga dia terapinya itu tepat. Terapinya apa? Karena ada ternyata bukan karena misalnya kelainan saraf atau penyakit darah atau yang lain, tapi ada otot mulut rahim yang lemah. Sehingga apa terapinya? Sederhana, yaitu diikat. Apa yang diikat Pak? Mulut rahim. Sehingga beban makin berat, itu tidak gugur gitu ya. Tapi apa konsekuensinya? Yaitu harus bed rest. Jadi selama itu harus bed rest itu. Terus akhirnya membuahkan hasil lewat operasi sesar menjadi bayi yang sehat untuk itu. Dan kami kemudian bisa besarkan yang seperti tadi saya katakan seperti itu. Jadi ada melewati satu perjuangan juga si ibu, terutama ibunya, dia merasa bahwa ini adalah melalui satu proses yang cukup melelahkan, bisa dikatakan seperti itu, karena dia harus tinggal di situ, tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti ibu hamil yang sehat yang lain gitu. Jadi si ibu itu betul-betul merasakan bagaimana sulitnya pada waktu itu, hingga kemudian kedekatannya menjadi lain kan. Ya, tapi kemudian yang saya sampaikan tadi, tapi kita bersyukur Daru tidak manja gitu. Tidak kemudian dia apa-apa harus dilayani oleh orang tuanya, tidak seperti itu. Wah, berarti kalau sekarang Pak ini di awal perjuangannya sangat berat ya, sampai tadi apa yang diikat sebagai, terus sekarang sudah menjadi kebanggaan dan satu-satunya, terus tiba-tiba seperti ini. Si ibu itu bagaimana Pak terpukulnya? Iya, jelas menangis pun susah. Kadang-kadang menangis dan kami bergantian. Kadang-kadang saya yang drop menangis, istri saya yang menguatkan. Suatu saat dia, suatu saat dua-duanya kita hanya bisa berangkulan seperti itu. Itu yang kami. Tapi kami ya dengan keyakinan kami bahwa itu segala sesuatu adalah kehendak Allah. Jadi kita akan kembalikan di situ. Jadi kita harus kuat, kita harus kuat. Tapi kita tetap juga menyadari bahwa mengobati diri sendiri baik, tetapi kalau ingin cepat mungkin bantuan dari pihak lain menjadi perlu, seperti kita ke dokter atau apa gitu kan. Tapi kita belum ke psikolog belum. Kalau ke dokter ya, karena yang saya ceritakan ibu itu, jadi saya rutin ke dokter untuk kontrol yang ini. Dan kami akhirnya juga ada salah dokter di penyakitnya itu. Akhirnya istri saya juga cerita tentang kondisi yang menimpa keluarga kami itu. Jadi dokter itu juga empati bahwa ini ternyata ibu ini tidak hanya kemudian merasakan sakit fisik yang itu, tapi juga ada tambahan beban psikis. Baik Pak, saya kepengen tanya Pak, kalau kan putra almarhum kan ada yang kecil-kecil ya. Nah itu dengan ayahnya sudah meninggal, apakah dua-duanya sudah sadar mengetahui atau masih ada yang mungkin menunggu karena tidak tahu kan? Saya tadi sampaikan sudah dipersiapkan untuk sampai ke Finlandia, tapi akhirnya kan batal nih. Betul. Itu yang gede itu pada waktu itu dia itu malah belum menang. Pada waktu itu bisa saya ceritakan? Boleh saja Pak. Jadi pada tanggal 8 pagi ya, yang pada waktu kemudian ada kabar
bahwa Arya Daru meninggal itu Pita istrinya Daru dan 2 anaknya itu diantar kakaknya Pita, Mas Rosi itu datang ke rumah kami. Baik. Ketika itu kemudian Pita itu seperti kayak blank nah situ. Terus anaknya yang gede perempuan, dia hanya diam, pegangan ibunya ada. Tapi kemudian, tapi kok si yang kecil kami manggilnya Ai, dia seperti menahan kesedihan atau apa. Terus kita peluk sama Eyang Mam, Eyang putrinya Eyang Mam. Kenapa Ai? Bilang,